Koneksi yang baik tidak hanya dapat membantu seorang pelamar mendapatkan pekerjaan impiannya, namun juga dapat membantu perusahaan merekrut kandidat terbaik. Sebetulnya mengenai koneksi ini tidak melulu tentang orang dalam, yaitu orang yang bekerja di dalam perusahaan yang pelamar ingin masuki, melainkan termasuk pula orang-orang di luar perusahaan yang memiliki pengaruh atau hubungan baik dengan orang yang bekerja dan menjadi pengambil keputusan di perusahaan tersebut. Meski tidak menjamin keberhasilan 100%, dengan koneksi orang dalam, seorang pelamar akan lebih mudah diterima. Meski sayangnya, hal ini erat dikaitkan dengan nepotisme dan berkonotasi negatif. Padahal, banyak orang dengan koneksi orang dalam meraih pekerjaannya diiringi dengan kemampuan yang mumpuni. Sebetulnya, jika pelamar dapat membuktikan kemampuannya, melamar dengan koneksi pribadi tidak selalu bermakna negatif. Bagi pelamar yang tidak memiliki koneksi orang dalam, tidak perlu berkecil hati. Dengan menerapkan hal-hal yang akan kita bahas setelah ini, maka peluang untuk diterima bekerja pun terbuka lebar. Kita akan membahas beberapa kiat untuk membangun jejaring yang baik. Kiat-kiat tersebut antara lain: yang pertama, bangun hubungan emosional. Semakin erat hubungan Sobat Den Malik dengan kolega, maka hubungan tersebut akan sangat berharga. Jadi, memiliki banyak kartu nama atau memiliki banyak kontak dalam ponsel tidaklah cukup. Hubungan yang dekat harus terbangun untuk menghasilkan ikatan emosional yang kuat. Seperti halnya hubungan asmara, prinsip give and take juga diperlukan dalam membangun hubungan dengan kolega. Kenali kolega Sobat Den Malik, kenali kebutuhannya. Jika Sobat Den Malik memberikan bantuan yang bermakna, maka ini akan terekam dalam benak kolega Sobat Den Malik. Hubungan yang kuat membuat kolega dari Sobat Den Malik tidak akan segan untuk menawarkan bantuan, termasuk saat Sobat Den Malik memerlukan rekomendasinya sebagai orang dalam. Dengan hubungan yang baik, maka Sobat Den Malik dan kolega akan mengenali satu sama lain, mengenali kelemahan dan kelebihan masing-masing. Seseorang akan lebih percaya diri untuk merekomendasikan temannya untuk mengisi posisi tertentu jika ia betul-betul mengetahui temannya berkompeten. Dengan ikatan yang kuat pula, maka kolega akan mengetahui pekerjaan apa yang Sobat Den Malik impikan, lingkungan kerja seperti apa yang Sobat Den Malik dambakan. Koneksi orang dalam ini bekerja dalam 3 cara. Cara yang pertama, kolega dari pelamar akan menarik pelamar ke dalam perusahaannya. Cara yang kedua, perusahaan tempat kolega bekerja membutuhkan karyawan yang kemampuannya seperti yang pelamar miliki. Kemudian kolega menginformasikannya kepada pelamar. Cara yang ketiga, kolega mereferensikan pelamar kepada kenalannya yang lain untuk merekrut pelamar. Yang kedua, bangun keterkaitan lingkungan kolega dengan tujuan karir Sobat Den Malik. Akan lebih mudah untuk bertanya tentang jenis pekerjaan tertentu pada orang yang pernah atau sedang menjalaninya. Sobat Den Malik bisa bertanya hal-hal apa yang perlu disiapkan, hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk mencapainya. Sobat Den Malik bisa memulai dengan membuat daftar tentang kemampuan dan keinginan Sobat Den Malik. Dari daftar tersebut, Sobat Den Malik bisa menyortir daftar nama kolega sesuai preferensi Sobat Den Malik. Setelahnya, mulailah membangun hubungan yang lebih dekat. Langkah yang lain adalah tetapkan perusahaan impian yang Sobat Den Malik incar dan posisi kerjanya. Bila kemampuan Sobat Den Malik belum sampai di taraf itu, maka kembangkan terus kemampuan Sobat Den Malik, diikuti dengan memperluas jejaring. Bila latar belakang Sobat Den Malik adalah seorang engineer di perusahaan farmasi dan ingin berpindah menjadi seorang engineer di perusahaan otomotif,
Maka Sobat dan Malik harus belajar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan otomotif. Misalnya membeli buku Toyota Way atau mengambil kursus bahasa Jepang sebagai contoh. Dan secara bersamaan membangun jejaring dengan komunitas engineer sektor otomotif melalui berbagai platform media sosial, baik itu Facebook, Telegram, WhatsApp, maupun yang lain. Yang ketiga, jaga nama baik kolega Sobat dan Malik. Salah satu perbedaan bekerja dengan koneksi orang dalam dan tanpa koneksi orang dalam adalah adanya tanggung jawab moral jika Sobat dan Malik bekerja dengan koneksi orang dalam. Sobat dan Malik tidak hanya mempertaruhkan nama baik kolega, tapi juga harga diri sang kolega. Dan hal ini tidak hanya berlaku saat Sobat dan Malik sudah bekerja di perusahaan tersebut, tapi sudah dimulai sejak proses rekrutmen. Karena ada harga diri yang harus dibela, maka Sobat dan Malik harus menampilkan kesan baik. Misalnya pada saat wawancara. Benang merah dari pembahasan kali ini adalah terus perbaiki diri dan bangun jejaring. Pantang menyerah untuk melamar pekerjaan meski tanpa orang dalam. Orang dalam bisa saja membantu Sobat dan Malik mendapatkan pekerjaan impian, tapi tetap tidak bisa menjamin apapun. Nah, demikianlah pembahasan kali ini tentang orang dalam. Bila ada sumur di ladang, ya nggak apa-apa. Kita bisa mandi di kamar mandi masing-masing. Bila Sobat dan Malik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat dan Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe dari Sobat dan Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!